Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu dosen. Kami dari kelompok 22 yang beranggotakan Ananda Putra Dermawan dan saya sendiri Martin Marcelino Arifin akan mempresentasikan hasil dari infografis yang telah kami buat dengan judul Konversi kapal tanker single hull menjadi double hull dengan mengambil studi kasus pada tanker single hull dan single bottom 37.087 DWT yang dibangun pada tahun 1993. Kemudian yang pertama adalah hull. Hull atau lambung kapal merupakan bagian inti dari sebuah kapal yang berfungsi untuk memberikan daya apung pada kapal agar tidak tenggelam. Lambung kapal ini juga dirancang khusus agar dapat meminimalisir gesekan dengan air apalagi pada kapal yang berkecepatan tinggi. Rancangan lambung kapal ini juga sangat diperhitungkan karena berpengaruh pada stabilitas dan ketahanan pada kapal saat berada di perairan. Lambung kapal ini sendiri memiliki berbagai bentuk seperti lambung datar, lambung V, lambung ponton, lambung katamaran, dan juga lambung terowongan. Pada kapal tanker, hull berfungsi sebagai ruang penyimpanan dari kargo yang dibawa, yaitu minyak. Kemudian, dilanjutkan ke tahap milestone. Disebutkan bahwa Undang-Undang Polusi Minyak pada tahun 1990 atau Oil Pollution Act 90 mengenai pencegahan polusi lingkungan yang disebabkan oleh kapal ini tidak efektif. Sehingga pada tahun 1992, International Maritime Organization atau IMO dalam International Convention for the Prevention of the Pollution from Ships atau MARPOL menetapkan bahwa setiap kapal tanker dengan bobot mati di atas 600 ton diharuskan menggunakan double hull. Melihat kondisi tersebut, Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 pada tahun 2005 menyebutkan bahwa kapal tanker yang memiliki single hull masih diizinkan untuk beroperasi. Tetapi, apabila kapal sudah berumur 20 tahun ke atas, maka wajib untuk melaksanakan program CAS atau Condition Assessment SIM. Dan untuk memenuhi kebutuhan minyak yang terus meningkat, jenis kapal tanker dengan single hull ini dikonversikan menjadi double hull. Kemudian terdapat 4 metode konversi yakni inner hull dan inner bottom, inner hull dan outer bottom, outer hull dan outer bottom, dan outer hull dan inner bottom. Inner hull adalah lambung kapal yang dibangun pada bagian dalam dari kapal. Outer hull adalah lambung kapal yang dibangun pada bagian luar dari kapal. Inner bottom adalah lambung kapal yang dibangun pada bagian dalam dan di bawah kapal. Sedangkan outer bottom adalah lambung kapal yang dibangun pada bagian luar dan di bawah kapal. Dan pada tanker dengan ukuran 37.087 DWT ini, metode konversi yang digunakan adalah inner hull dan inner bottom. Baik, berikutnya adalah tahapan atau proses dilakukannya konversi kapal tanker single hull menjadi double hull yang secara garis besar terbagi menjadi 5 tahapan. Untuk yang pertama itu sendiri, yaitu dilakukannya analisis kondisi kapal saat ini, yang artinya kondisi saat kapal masih menggunakan single hull dan single bottom. Pada studi kasus dengan menggunakan kapal tanker 37.087 DWT yang dibangun pada tahun 1993, dilakukan analisis terkait ukuran kapal, dimulai dengan length overall, length waterline, deadweight hingga lightweight. Berikutnya adalah tahapan perencanaan terkait modifikasi ruang muat yang mana merupakan konversi hull menjadi double hull yang kemudian dilakukan pembuatan skema dari proses produksi hull dan bottom baru yang double. Dalam hal ini dilakukan juga pendalaman terkait dengan fasilitas proses konversi itu sendiri, yaitu fasilitas galangan yang dari mulai lokasi hingga kapasitasnya. Pada studi kasus menggunakan galangan Dok Semarang milik PT PAL dengan kapasitas 50.000 DWT. Dan untuk tahapan yang ketiga adalah dilakukannya analisis ekonomis terkait dengan kelayakan atas dilakukan konversi hull dan bottom kapal. Dalam hal ini kelayakan ekonomis merupakan hal yang paling utama karena menentukan apakah proses konversi tersebut akan memberikan keuntungan yang berarti positif atau malah memberikan keuntungan yang negatif. Analisis ekonomis ini dapat ditentukan dari perhitungan NPV hingga IRR atau payback period dari proses konversi yang akan dilakukan ke depannya. Tahapan yang keempat adalah pemilihan konversi yang mana telah disampaikan sebelumnya. Dan pada studi kasus ini, metode yang dipilih berdasarkan perbandingan kualitatif dari setiap metode adalah konversi dengan pembangunan inner hull dan inner bottom. Dan untuk tahapan yang terakhir adalah proses produksi atau konversi hull itu sendiri.
Pada tahapan ini akan dimulai dari pembongkaran geladak, pemotongan konstruksi hull, pembangunan double hull dan double bottom, hingga pemasangan panel geladak. Untuk gambaran proses konversi studi kasus dapat terlihat pada gambar berikut ini yang merupakan masing-masing prosesnya, yaitu geladak yang dibongkar, pemotongan konstruksi, pemasangan konstruksi baru yaitu hull dan bottom, dan hasil konversinya. Berikutnya adalah uji kelayakan studi kasus yang merupakan juga bagian dari tahapan yang ketiga. Dalam hal ini, yang dijadikan hal pertimbangan adalah biaya-biaya terkait dengan kegiatan kapal itu sendiri, baik pada proses konversi ataupun proses setelahnya, yaitu proses operasional. Dengan kata lain, biaya yang diperhitungkan adalah biaya yang dimulai dari capital cost, operational cost, hingga charter cost-nya. Dengan pertimbangan data tersebut, dihasilkan bahwa dengan biaya konversi yang diperkirakan sebesar Rp57.654.724.723 akan mengalami break-even point atau payback period selama atau setelah 10 tahun operasional dengan average rate return-nya sebesar 58,04%, net present value yang positif yaitu sebesar Rp29.132.600.000 serta internal rate of return dan profitability index sebesar 15,06% dan 116,79%. Dengan demikian, pada studi kasus terkait konversi hull dan bottom adalah layak untuk dilakukan dengan nilai uji kelayakan yang lebih besar daripada 0 seperti nilai NPV dan IRR-nya, sehingga akan memberikan hasil yang positif bagi pemilik kapal. Baik, sekian presentasi infografis paper analisis teknis dan ekonomis konversi kapal tanker single hull menjadi double hull. Mohon maaf atas kekurangan, kelebihan ataupun kesalahannya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.